Kecewa tuntutan jaksa atas kasus kecelakaan maut, warga di Bulukumba gelar aksi demo hingga berakhir ricuh di kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba. Viral, remaja lempar rumah warga usai tak diberi sumbangan di Kota Makassar. Kick-off Super League, PSM Makassar akan jamu Persijap Jepara di laga perdana hari ini. Halo, apa kabar Anda hari ini? Kompas Sulsel kembali menjumpai Anda. Selain 3 sorotan utama kami tadi, informasi lainnya juga akan kami hadirkan di Kompas Sulsel edisi hari ini, 8 Agustus 2025. Bersama saya, Egy Muzakir. Kita awali Kompas Sulsel, saudara. Tim opsional Polsek Wajo meringkus komplotan pencuri kompresor dan juga tembaga AC di tempat karaoke di Makassar bernilai puluhan juta rupiah. Pelaku pencurian kompresor dan juga tembaga AC bernama Rizal. Pelaku berhasil membongkar 17 unit outdoor AC di salah satu tempat karaoke yang berada di Kecamatan Wajo dan mengambil tembaga untuk dijual. Pelaku diringkus di Jalan Timur Kecamatan Wajo, Kota Makassar, beserta barang bukti berupa 1 gergaji besi, 1 buah tang potong, dan 1 obeng. Pelaku beraksi dengan naik ke atap bangunan kemudian membongkar unit outdoor AC dan mencuri tembaga AC, kompresor, dinamo, hingga kipas. Jadi pelaku melakukan perbuatannya dengan cara manjat melalui pagar, kemudian melewati 2 ruko atap, kemudian tembus ke atap TKP yang terdapat 17 unit AC. Itu informasinya sudah dijual atau seperti apa itu barang? Untuk sementara dari hasil pemeriksaan, tembaga dan dinamo yang diperoleh dari hasil pencurian itu telah dijual oleh pelaku. Kalau kerugian dari korban sendiri? Berdasarkan laporan polisi, kerugian korbannya itu sekitar 44 juta. Kalau untuk pelaku apa sudah diamankan atau gimana? Sementara pelaku utama telah kami amankan tidak cukup 24 jam setelah korban membuat laporan polisi. Masih dari Makassar, saudara, diduga tak diberi uang sumbangan perbaikan jembatan, segerombolan remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diduga melempari rumah warga. Aksi ini pun viral di media sosial. Batu terlewat kau, coba kemana dilempari batu? Apa salahku, Kak? Dari video amatir terlihat sejumlah remaja di Jalan Al-Markas Kandea, Kelurahan Bunga Eja Beru, melakukan aksi meminta sumbangan ke pengendara yang lewat. Di video tersebut juga terdengar suara perempuan yang tidak senang rumahnya dilempari lantaran diduga tidak diberi sumbangan. Aksi pungutan ke warga juga tidak diketahui oleh camat setempat. Kasus ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Jadi begitu kami tahu bahwa ada viral, karena kejadian itu dia tidak melapor ke polisi. Namun setelah kami tahu viral, akhirnya kita akan turun ke lapangan, cek kebenaran kejadiannya, dan kita benar rumah tersebut dilempar, sudah lama dilempar, dilempar oleh anak-anak yang sementara minta sumbangan dengan alasan membangun jembatan. Namun tidak jelas betul apakah penggunaan sumbangan itu untuk jembatan atau tidak. Kalau dari berdasarkan video yang beredar, identifikasi pelaku ada berapa orang, Mbak? Kalau yang beredar saja cuma 1 orang pelaku. Kami sudah sementara menyelidiki siapa pelaku itu, dan dalam waktu dekat ini kami bisa tangkap. Kita ke Sulawesi Tengah, saudara. Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali menangkap seorang kurir narkoba. Dari tangan kurir, polisi menyita sabu seberat 1 kilogram. Penangkapan kurir sabu berinisial AR dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali di Desa Baho Buahi. Selain menangkap kurir, petugas juga menyita sabu seberat 1 kilogram lebih yang berasal dari Kota Palu. Dari hasil penyelidikan, barang haram itu akan dijual di Bahodopi. Kurir AR mengaku pernah ditangkap juga dalam kasus narkoba di 2 tempat berbeda.
yang terduga atas nama AR. Pada saat itu jajaran dari Sat Narkoba mendapat informasi ada dugaan pembawaan barang jenis narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan, anggota Sat Narkoba mengamankan mobil yang dikendarai AR, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan. Ditemukan 2 saset jenis narkoba, yang satu adalah ukuran besar yang ditemukan di bawah kursi supir, kemudian ada 1 saset berukuran kecil dan 1 buah handphone. Berdasarkan hasil itu, ternyata setelah dilakukan penimbangan bahwa terduga AR membawa jenis narkoba seberat 1 kilo, kemudian yang satu lagi sebanyak 1 gram koma, dan dari situ diduga mendapatkan barang ini dari Palu untuk dibawa ke Bangrobi. Saat ini, kurir AR ditahan beserta sejumlah tersangka lainnya yang juga ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba di tempat berbeda di Sulawesi Tengah. Tim Liputan Kompas TV Morowali, Sulawesi Tengah. Demonstrasi keluarga korban tabrakan maut di depan kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Ribuan warga Kecamatan Kajang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba di Jalan Rambutan, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Demonstrasi memprotes tuntutan jaksa atas kasus kecelakaan maut di daerah mereka yang dinilai terlalu ringan berakhir ricuh. Keluarga korban kecewa lantaran terdakwa hanya dituntut 1,5 tahun penjara meski terdakwa dalam kondisi mabuk saat berkendara hingga menewaskan 3 orang dalam sebuah kecelakaan. Bilang, datang bagian pilih motor tak? Jadi pas waktu pengadilan tidak dipanggil ibu? Tidak ada sama sekali. Sedangkan waktunya itu meninggal, tidak ada secara kekeluargaan. Tidak ada keluarganya datang biar 1 orang. Pas kita tahu pas ponis nih. Ya? Pas ponis ini yang 1 tahun lebih. Iya, 1 tahun dia 6 bulan diponis. Jadi ibu menganggap ada kejanggalan karena tidak dipanggil, dilibatkan waktu pengadilan. Ada kejanggalan Gelar kita perkara. tidak dipanggil. Tidak dipanggil. Siapa anunya bu? Itu jaksa penuntut atau apakah jaksanya di sana? JPU-nya waktu pengadilan di pengadilan. Jaksa Dedi. Kita ke Goa, saudara. Sebuah mobil pickup yang mengangkut belasan emak-emak rombongan pengantin di Goa, Sulawesi Selatan terbalik. Kecelakaan tunggal terekam kamera warga dan viral di media sosial. Mobil pickup terbalik ini terjadi di Jalan Poros Malakaji Sapaya di Kelurahan Cikoro, Tompo Bulu, Goa, Sulawesi Selatan. Saat terbalik, mobil pickup sempat mengeluarkan asap pada mesin dan nyaris terbakar. Beruntung warga segera memadamkan api di bagian mesin. Video kecelakaan ini pun viral di media sosial. Petugas Satlantas Polres Goa langsung melakukan olah TKP. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir tidak mengurangi kecepatan saat di tikungan. Di dalam juga di rumah Pak. Iya. Itu pasti dia di sini berteriak-teriak, tapi dikira anak mau pergi latihan di sekolah sini. Pas sampai di sini tak balik keluar semua. Mau kemana tuh rencana Bu? Mau ke Lembeh katanya. Ada acara nih. Apa namanya pergisang. Pisang Iya. Bawa terus kembali. Dari Minggu katanya Pak, mau ke Lembeh ya. Lembeh bawa pengantin. Oh, pengantin. Iya. Rombongan pengantin Bu, Di. Rombongan pengantin Pak. Di media sosial bahwa telah terjadi kecelakaan out of control atau kecelakaan tunggal tepatnya di Jalan Poros Malakaji Sapaya, yaitu sebuah mobil pickup yang bermuatan penumpang hilang kendali di tikungan sehingga mobil tersebut jatuh ke kiri. Untuk kondisi penumpangnya bagaimana? Untuk kondisi penumpang, jadi kami sudah koordinasi dengan warga setempat dan mengecek ke puskesmas setempat bahwa tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas ini. Ada luka-luka kah Pak? Menurut informasi ada cuma lecet kakinya yang langsung pulang ke rumahnya masing-masing.
Polrestabes Makassar bangun satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. SPPG ini akan menyuplai makanan bagi 3.500 siswa di Kota Makassar. Makan bergizi gratis yang merupakan program Astagita. Pembangunan SPPG Polrestabes Makassar ini berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. SPPG berdiri di atas lahan seluas 1 hektar dengan luas bangunan mencapai 400 meter persegi dengan status tanah sewa. SPPG Polrestabes Makassar telah terdaftar di Badan Gizi Nasional. Kini dalam tahap verifikasi pemenuhan seluruh fasilitas yang akan digunakan dalam memberikan makanan bergizi gratis di wilayah SPPG berbeda. SPPG ini akan menyediakan makanan bergizi gratis pada 3.566 siswa dari TK hingga SMA dan sederajat. Lokasi pengiriman tidak lebih dari 2 km dan jarak tempuh pengiriman sekitar 6 menit yang sesuai dengan ketentuan Badan Gizi Nasional. SPPG ini ditargetkan rampung hingga 2 bulan mendatang. Polres itu harus memiliki minimal 1 SPPG. Nah, jadi SPPG ini gunanya adalah untuk menyalurkan makan bergizi gratis ke seluruh siswa-siswi yang ada di daerah tersebut. Minimal itu 3.000 sampai 4.000 siswa. Dan kita sekarang di Biringkanaya, Kelurahan Pai ini, kita sudah siapkan peletakan batu pertamanya hari ini. Dan insya Allah mudah-mudahan bulan depan atau maksimal 2 bulan dari sekarang kita sudah bisa menggunakan SPPG yang ada di sini. Selain Polrestabes Makassar, 12 Polres di wilayah Sulawesi Selatan juga menggelar kegiatan serupa. Target Desember 2025 seluruh Polres di Sulawesi Selatan memiliki minimal 1 SPPG. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.